Kalau aku sebut milenial, yang pertama kebayang siapa? Anak muda. Anak muda yang punya ambisi, yang punya banyak motivasi, dan sebagai pemimpin. berada dalam usia produktif. Sangatlah penting untuk kita Milenial ya. Yang pertama kali kebayang di pikiran aku ketika aku dengar kata milenial itu adalah Anak muda. Anak muda yang hebat, generasi milenial. zaman yang menurut aku dia tuh di tengah-tengah masih dapat main lompat tali, main bekel, terus tapi dia juga dapat teknologi yang baru seperti sekarang ini, misalnya ada HP, laptop, komputer, dan segala macamnya. Anak muda yang punya ambisi, Mampu membuat perubahan besar. Milenial adalah orang-orang yang terbiasa berkutik dengan teknologi. bisa disebut dengan generasi Z juga. Generasi Z, generasi yang setelah X. Yang tentunya berada dalam usia produktif. Oke, next. sebenarnya menurutku 21st Century Skills ini merupakan sekelompok atau gabungan skills yang harus dimiliki oleh millennials. Kalau di bahasa Indonesiain berarti kemampuan pada abad ke-21. Iya. Mengacu pada rangkaian luas pengetahuan, keterampilan, kebiasaan kerja, dan karakter yang diyakini oleh pendidik. Suatu kemampuan yang harus dimiliki anak muda masa kini. Yang bisa kita gunakan untuk menghadapi abad ini. Skill-skill dasar sih untuk melewati abad 21 itu. 21 Story Skill itu merupakan kemampuan ataupun skill-skill yang kita miliki untuk menghadapi abad ke-21. Agar kita sukses di abad 21. Ya pokoknya intinya segala kemampuan yang dibutuhkan oleh manusia dalam hal ini berarti milenial ya di abad ke-21. Oke, menurut aku 21st Century Skills ini penting sekali. Penting banget. Iya penting dong. Skills yang sangat penting untuk sukses di dunia saat ini. Sangat penting ya. Itu penting. Penting banget. Sangatlah penting untuk kita menguasai ataupun mempelajari 21 Story Skill ini. Sesuatu yang sangat penting bagi kita agar kita mampu untuk memajukan Indonesia. Kalau misalnya kita nggak punya skill yang sesuai dengan abad ini, kita nggak bisa bertahan hidup dong. Karena dengan skill ini kita bisa berkembang di abad ini dan juga pastinya bisa bertahan hidup. Mampu jadi ciri khas atau berbeda dari yang lain. Karena kebanyakan dari kita hanya terfokus pada satu skills aja. Misalkan skills public speaking atau enggak skill tentang komunikasi. Padahal keseluruhannya itu ada di 21st Century Skills. Jadi kalau kita udah tahu keseluruhannya akan lebih baik. 21 Story Skill ini Itu ada banyak banget. berpikir kritis, Itu ada kepemimpinan. Learning skill, literary skill, dan life skill. Mungkin bisa disebut juga sebagai skill pemimpin sih. membaca ataupun literasi, dan menulis. Beragam skill untuk bertahan hidup. Ini bukan hanya ada di sekolah atau di buku pelajaran, tapi itu juga ada di keterampilan, kebiasaan kerja atau kebiasaan sehari-hari, dan karakter. Literasi informasi, media, dan teknologi. Critical thinking. Kreativitas, inovatif. Pokoknya yang berhubungan dengan zaman sekarang lah. Flexibility, leadership, dan productivity. Lalu ada life skill dan juga ada public speaking. Berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. 4C. Itu merupakan beberapa hal daripada 21 Story Skill ini. Hal yang bisa dikuasai secara otodidak. Sebenarnya menurut aku most of all dari 21st Century Skill tuh bisa dikuasai secara otodidak loh. Justru mungkin 21 skill itu banyak juga secara otodidak bisa. Menurut aku banyak banget sih yang bisa dilakukan secara otodidak atau dipelajari secara otodidak. Sederhana saja sih. Walau dimulai dari hal-hal kecil, Bisa menulis, membaca,
lalu kita bisa mempelajari alat musik baru. Belajar bahasa asing, mengembangkan bakat, dan berpikir kritis. Komunikasi, kita nggak perlu kuliah komunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, bukan? Itu bisa banget dikuasai secara otodidak. Kayak menurut masing-masing orang sih. Jadi bisa jadi ada orang yang belajar musik secara otodidak, masak secara otodidak, atau bahkan belajar pun bisa jadi secara otodidak. Public speaking dan kreativitas. Terus ada critical thinking juga bisa di asas secara otodidak, dimana ketika kita dapat masalah kita langsung berpikir kritis gimana sih cara jalan keluarnya, kayak gitu. Caranya kayak mana sih? Ya misalnya public speaking kan. Nah kalau public speaking mungkin ya bisa dengan join beberapa event atau beberapa webinar yang kita di situ bisa melihat dulu contoh moderator atau siapapun yang public speakingnya bagus. Kemudian kita bisa belajar banyak dari situ. Dan nanti di suatu event beranikan dirilah buat untuk meng-apply jadi moderator biar bisa mengimplementasikan ilmu yang udah teman-teman dapat. Bahkan kita juga bisa mempelajari bahasa asing karena semakin kesini informasi bisa kita dapatkan secara mudah dan gratis melalui internet. Terus sisanya untuk untuk kolaborasi dan juga kreativitas, menurutku juga itu bisa otodidak asal kita ada kemauan. Kalau aku dikasih kantong Doraemon dan aku suruh milih, aku dapat skills apa, aku pengen dapat Pengennya mah skill satu sih, jangan satu dong. Pengen skill memimpin. Itu memimpin orang, memimpin satu, manage kan, mengatur, memimpin. Leadership, di mana seseorang yang memiliki leadership atau kepemimpinan, dia akan mampu untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut sangat penting bagi kita dalam menghadapi abad 21. Mungkin saya akan memilih skill untuk mendapatkan public speaking yang baik. Public speaking yang benar-benar lancar ya, tapi kalau dari public speaking itu kayak semacam bisa membawa atau mempengaruhi orang, tapi untuk jalan yang benar ya, jangan untuk jalan yang salah. skills critical thinking. Aku mau pilih skill critical thinking. Aku maunya itu kemampuan critical thinking atau berpikir kritis. Karena kalau kita berpikir kritis, kita akan bisa mencari tahu gimana caranya buat mendapatkan semua skills itu. Kalau aku ingin mempunyai skill menulis, kenapa? Karena dengan menulis orang-orang bisa mengerti apa yang aku rasakan lewat tulisan dan menyebarkan hal-hal positif yang memotivasi atau apa dengan lewat menulis tanpa aku harus berbicara. Cara agar bisa bekerja secara efektif, Kita harus menentukan deadline. Buat target kerja, Harus saling percaya. Kita bekerja aja gitu, lakuin job kita dapat job nih, ya kita kerjain aja, tuntasin gitu. Ulangin gitu, terus communication-nya kayak itu bakal efektif banget sih kalau kata aku. Nah, caranya sih ya intinya adalah toleransi dan juga profesional. Kuncinya itu sih sebenarnya. yaitu pertama kita harus open minded, yang kedua adalah menjaga tutur kata. Menurutku, cara untuk bisa bekerja efektif dan menghargai tim yang berbeda, itu pertama kita harus tahu dulu bahwa setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memahami dan toleransi bahwa tiap orang tuh beda, tiap orang nggak sama kayak kamu gitu. Dan mengerti, bayangkan dirimu berada di posisi orang yang berbeda itu. Dengan memiliki tujuan yang sama, memiliki kepercayaan, dan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kita harus mempunyai rasa peka. bersikap peduli dan terbuka terhadap opini setiap anggota kelompok. Dan kedua, ingat lagi kalau kita manusia selalu perlu untuk berkolaborasi. Jadi jangan mau menang sendiri. Kalau kepemimpinan menurut aku adalah Seni, mungkin bisa disebut seni. Menurutku, seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa mengorganize orang lain. proses yang dilalui oleh seorang pemimpin. Untuk merangkul anggotanya, Untuk mengarahkan anggota-anggotanya. Kita mengorganisir dirinya dan orang lain untuk sama-sama mencapai sebuah tujuan. Memimpin ini bisa dilakukan dengan memberikan contoh yang baik ataupun pengaruh yang baik bagi diri sendiri ataupun anggota-anggota kelompok kita.
Tapi yang pertama dia harus bisa organizing dirinya sendiri gitu. Kita tuh pertama itu memimpin diri sendiri dulu, baru kita memimpin orang lain. Di mana kepemimpinan ini disebut dengan self leadership. Seorang pemimpin itu harus bisa mengarahkan orang-orang yang ada di belakangnya untuk semuanya bekerja secara efektif dan menyatukan beberapa anggota ataupun individu yang berbeda-beda pemikirannya untuk memiliki satu tujuan yang dapat dicapai secara bersama-sama. Bagaimana agar selalu berpikir kritis, kita selalu up to date, terus saling mencari tahu gitu, jangan bodo amatan gitu. Juga harus aktif untuk meningkatkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Kayak kita tuh memikirkan hal sedetail mungkin, atau ini kita tuh berpikir dengan skenario terburuknya. Orang mungkin bakal bilang terlalu overthinking, terlalu netting atau segala macam ya, dan teman-temannya itu. Nah, kalau menurut aku sendiri tuh enggak, itu tuh malah kita tuh meminimalisir kesalahan yang terjadi, kesalahan yang kecil yang dapat dibuat kan. Melihat keadaan sekitar dan peka. Menurutku, bagaimana cara kita berpikir kritis akan sebanding dengan bagaimana pengetahuan yang kita punya. Jadi, biar kita bisa berpikir secara kritis, kita juga harus mempunyai pengetahuan yang luas. Dengan memperbanyak literasi, sering bertanya, dan melakukan riset terhadap sesuatu yang baru. Jika mempunyai pertanyaan, maka bertanyalah. Jika mempunyai asumsi, maka sampaikan asumsi itu. Nah, berpikir kritis harus dilatih. Latihannya gak cuma sehari, belajarnya gak cuma sehari, justru malah latihan itu seumur hidup, belajarnya sepanjang hari. Intinya adalah selalu membiasakan diri untuk meng-questioning atau mempertanyakan dan juga mengolah segala informasi yang Anda dapatkan. Jadi jangan cuma sekedar dapat berarti dia kayak gini kayak gitu. Tapi kamu dapat terus kamu harus ngolah, ini info dari siapa, isinya apa, apakah dia menyudutkan satu pihak, kalau iya kenapa, apakah benar kayak gitu. Intinya cross check lah gitu.